Assalamualaikum, sahabat channel Cahaya Islami. Ngopi kontradiksi Alkitab lagi kita. Tidak terasa kita sudah sampai edisi yang ke-30. Acara ini bukan nyinyiran, tapi mengajak berpikir, mengkritisi sesuai bukti. Silakan Anda ikuti edisi per edisi karena nasib kitab kanonisasi selalu akan berakhir dengan kontradiksi, walaupun dibilang banyak saksi. Mari kita mulai. Benarkah peristiwa dan cerita di dalam Bible benar-benar akurat berdasarkan kesaksian para penulisnya? Kita akan lihat kisah Yesus saat menyembuhkan orang sakit di Kapernaum. Apakah ceritanya mulus tanpa kontradiksi? Coba sahabat perhatikan ayat berikut. Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 52. Di Kapernaum ada pegawai istana meminta Yesus datang menyembuhkan anaknya yang hampir mati dengan mengatakan, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Yesus menjawab, "Pergilah, anakmu hidup." Nah, ketika di tengah jalan, pegawai istana tersebut mengabarkan anaknya hidup. Dia bertanya, pukul berapa anaknya sembuh? Kata pegawainya, kemarin pukul 1. Pegawai istana ingat bahwa waktu itu Yesus bilang anakmu hidup. Loh, kok bisa baru saja datang, meminta Yesus datang? Terus Yesus jawab, "Pergilah, anakmu hidup." Tiba-tiba di tengah perjalanan pegawainya datang mengabarkan anaknya hidup. Ditanya kapan sembuhnya, dijawab kemarin pukul 1. Berbarengan dengan Yesus bilang anakmu hidup. Bukankah Yesusnya baru saja ngomong? Ayo. Sekarang kita lihat cerita Yesus menyembuhkan orang di Kapernaum ini menurut versi Matius. Anda bisa lihat Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius menceritakan, ketika Yesus masuk Kapernaum, perwira mendapatkannya dan memohon, "Tuan, hambamu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Jawab Yesus, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh." Kemudian Yesus menjawab di ayat 13, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Dari kedua peristiwa Kapernaum ini, kita bisa melihat perbedaan cerita yang sangat berbeda jauh antara kesaksian Yohanes dengan Matius. Jika umat Kristen jawab ini orang yang berbeda, maka pakailah kacamata dan lihat pada subperikop peristiwa ini. Anda bisa lihat pengaitan ayat-ayatnya. Artinya, ayat-ayat ini menceritakan peristiwa yang sama dengan oknum yang sama. Ayo, katanya disaksikan banyak saksi. Kok kontradiksi? Katanya cerita dalam Alkitab berakurasi tinggi. Kok malah halusinasi? Coba perhatikan lagi. Yohanes 4 ayat 46, yang sakit anaknya pegawai istana dengan sakitnya demam. Lihat di ayat 52. Sementara Matius 8 ayat 5, yang sakit hambanya perwira dengan sakitnya lumpuh. Ayo, lumpuh apa demam nih? Anak apa hamba? Kok kontradiksi? Coba sekarang kita lihat catatan wartawan Theophilus yang bernama Lukas. Bagaimana menurut dia tentang peristiwa ini? Soalnya Lukas pun dikaitkan dengan peristiwa ini. Anda lihat Lukas 7 ayat 1. Saat Yesus masuk Kapernaum, ada perwira mempunyai hamba sedang sakit keras dan hampir mati. Kemudian perwira tersebut menyuruh tua-tua Yahudi untuk meminta Yesus datang menyembuhkan hambanya. Nah loh, cerita Lukas beda lagi dengan Yohanes dan Matius. Yohanes dan Matius menuliskan yang memohon Yesus datang perwira itu sendiri. Sementara menurut Lukas, perwira menyuruh tua-tua Yahudi. Mana yang salah? Bukan itu saja. Di Matius 8 ayat 8, perwira itu sendiri yang mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Sementara di dalam Lukas 7 ayat 6, perwira menyuruh sahabatnya mengatakan demikian. Ayo,
Dari perbedaan kisah yang diceritakan tiga penulis gospel ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa satu, peristiwa ini tidak benar adanya dan hanya sebuah peristiwa yang diada-ada oleh penulis gospel tanpa konfirmasi Yesus. Dua, klaim umat Kristen bahwa cerita di dalam kitabnya akurat dengan banyak saksi yang melihat gugur dengan sendirinya. Tiga, inspirasi Roh Kudus yang membantu penulis hanya omong kosong. Oke, salam akal sehat, jangan lupa share, like, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video ngopi kontradiksi pagi kontradiksi kita edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.